Oke, sudah ya Bu ya? Ya, Udah sudah kedengaran? Ibu. Udah. Terdengar, Ya. silakan. Oke, terima kasih Ibu Kardina atas penjelasannya kepada kami semua. Saya ingin mempunyai pertanyaan ya Ibu ya. 1 atau 2 pertanyaannya? Saya punya 2 pertanyaan, kalau Boleh boleh? Ibu, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya mau menanyakan untuk mamografi dan USG itu berbeda ya Ibu ya? Dan Ya. bagaimana untuk tesnya itu kita perlukan dalam setahun berapa kali? Gitu. Nah, yang satu lagi pertanyaan saya ingin menanyakan bagaimana cara pencegahan dan faktor fisik untuk mental dan lingkungannya. Begitu aja. Terima kasih. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk mamografi, kalau kita dalam konteks screening, tentu saja yang dianjurkan adalah para wanita di atas 40 tahun. Nah, apakah harus setahun atau 2 tahun? Dengan adanya COVID ini, tentu saja pemeriksaan yang 2 tahun sekali yang dipilih karena dengan pertimbangan untuk situasi pandemi saat ini. Jadi kalau misalkan ingin melakukan screening mamografi pada usia 40, kemudian dianjurkan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tetapi satu, sadari tetap dilakukan. Kemudian bila ada keraguan, diperiksakan, dikonfirmasi oleh tenaga medis. Seperti itu, Bu. Problemnya adalah pada usia di atas 40, kemudian dengan kejadian kanker payudara dari umur 45 sampai 49, peak 49. Nah, ini kadang-kadang ada hal yang memang tidak teraba dan tidak terlihat juga secara USG. Oleh karena itu, tetap kami sarankan kalau memang di atas 40, silakan minimal ada baseline mamografi dan kalau bisa dilakukan rutin 2 tahun sekali cukup. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Untuk dokter. ya. Bagi silakan Ibu Rita. Tidak terdengar suaranya Ibu Rita. Mikrofonnya diaktifkan kembali. Masih tidak terdengar Ibu Rita. Ya, silakan. Ya, oke. Tadi kan untuk mamografi itu dianjurkan untuk 45 sampai 49. Misalnya lebih dari, seperti saya kan udah lebih dari umur 49, saya kan udah 50, itu bagaimana Ibu? Untuk mamografinya tetap kita laksanakan, ada batasnya setahun sekali atau 6 bulan sekali atau bagaimana Ibu ya? Ya, jadi untuk mamografi biasanya memang kita anjurkan mulai dari usia 40 sampai seterusnya dan sampai seterusnya, kemudian 2 tahun sekali cukup. Oh, cukup 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tetapi di antara 2 tahun bila ada teraba benjolan, tentu saja kita tidak perlu menunggu sampai 2 tahun. Gitu. Iya. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Yang satu lagi tadi ya Bu ya, saya mau menanyakan bagaimana cara pencegahannya dan faktor untuk fisik, mental, serta lingkungannya. Bagaimana Ibu untuk pencegahan? Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kanker, itu adalah penyakit dari sel tubuh kita sendiri. Oleh karena itu memang secara pasti bahwa ada suatu upaya pencegahan yang berhasil mencegah kanker, saat ini belum. Tetapi bila pada beberapa faktor risiko yang bisa disampaikan dan ini sudah diteliti oleh peneliti, jadi kalau misalnya usia haid di atas di bawah dari 12 tahun, kemudian menopause di atas 55 tahun. Jadi umur 12 sampai 55 itu dianggap normal untuk faktor hormonal mempengaruhi payudara, indung telur dan endometrium.
Tetapi bila lebih awal atau lebih lama, tentu saja ini bisa memicu sel-sel dalam tubuh kita menjadi berubah sifat, Iya. yaitu ke arah kanker. Seperti itu, Hmm. Ibu. Jadi yang diketahui adalah faktor usia menopause dan Iya. usia menars atau Iya. haid. Hai. Kemudian ada lagi yang dikhawatirkan adalah bila kita menggunakan terapi hormonal. Nah, ini cukup banyak merangsang dari sel-sel di payudara untuk berubah sifat tadi, khususnya bila menggunakan terapi hormonal tanpa ada indikasi yang jelas. Misalnya, supaya misalnya kulit tetap tidak kering misalnya, Iya. atau supaya tetap misalnya ada kebutuhan seksual misalnya seperti itu. Jadi Iya. ada hal-hal yang bisa memicu dengan indikasi pemberian hormonal yang tidak sesuai indikasi. Iya. Seperti itu. Oke. Itu yang cukup merupakan faktor resiko. Sedangkan yang lain tentu saja ini hampir sama dengan yang lain dari nutrisi, dari makanan. Makanan tentu saja bisa memicu selain kanker, khususnya yang tinggi lemak, tentu saja penyakit jantung, diabetes juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Mungkin 3 faktor itu yang sangat penting yang perlu kita jaga, sehingga tidak saja kanker payudara, tetapi penyakit tidak menular lain, jantung, diabetes, bisa kita cegah juga. Seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, terima kasih penjelasannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Dokter, Iya. terima kasih Ibu Rita. Selanjutnya raise hand kedua Ibu Heni Rosita. Silakan Ibu Heni Rosita. Dokter, sambil menunggu Ibu Heni Rosita, ada beberapa pertanyaan di chat box. Saya akan membacakannya. Dokter, tadi disampaikan kalau yang perlu dikhawatirkan usia di atas 40. Bagaimana dengan seorang usia remaja untuk benjolan tersebut namun takut untuk melakukan pemeriksaan? Karena ada yang mengatakan kalau anak-anak masih remaja itu akan hilang seiringnya berjalannya waktu kalau sudah punya anak. Menyusui, berarti usia remaja tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Pertanyaan dari Sandy Firza Novilia Tono dari Stikes. Mohon dijawab, Dokter. Terima kasih Bu Aya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin harus dipertegas lagi bahwa pemeriksaan sadari ataupun juga pemeriksaan payudara klinis ini sudah mulai dilakukan ketika usia remaja. Hanya saja penyakit kelainan payudara pada remaja tentu saja bisa tumpang tindih dengan perkembangan dari jaringan kelenjar susu payudara. Nah, inilah yang harus kita lihat. Apakah dengan USG bisa kita lakukan pemilahan tersebut? Apakah memang benjolan berupa tumor jinak atau merupakan kelenjar susu yang dalam masa pertumbuhan? Nah, dua penyakit itu dua situasi itu yang harus kita diagnosa. Tetapi bila pada usia remaja sudah terdiagnosa benjolan payudara jinak, tentu saja kita sudah mulai harus lebih waspada. Kenapa? Karena pada usia remaja seiring dengan pertumbuhan payudaranya, ternyata juga sudah ada perubahan sifat walaupun jinak di payudaranya. Nah, inilah yang merupakan salah satu tambahan lagi sebagai faktor resiko bila ada tumor jinak di payudaranya ketika usia masih remaja ataupun masa reproduksi. Nah, ini yang kita waspadai untuk tetap dilakukan follow up. Dan tentu saja harus teratur melakukan pemeriksaan sadari untuk mengetahui adanya benjolan secara dini oleh kita sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Aya? Ya, Dokter, apakah itu perlu follow up untuk sadanis juga, Dokter, apabila ketemu benjolan? Kalau memang teraba benjolan, kita anjurkan untuk sadanis dan mungkin pemeriksaan yang tepat untuk remaja ataupun pada usia muda di bawah 40 ataupun di bawah 35 adalah USG atau bila diperlukan adalah MRI payudara. Oh, baik Dokter.
Terima kasih dokter, informasi yang sangat bagus sekali. Kemudian kami persilahkan Ibu Heni Rosita. Selamat siang dok. Saya ingin bertanya, saya kan evaluasi di Darmais itu per 6 bulan saat ini. Terakhir saya evaluasi itu bulan Oktober 2019. Mestinya saya April ini harus evaluasi lagi. Tapi karena pandemi saya kan belum ke Jakarta jadi masih takut. Saya dari Lampung dok. Yang ingin saya tanyakan, di evaluasi saya yang terakhir itu ada terbaca kista simple kista. Nah, seberapa besar kemungkinan itu akan menjadi ganas? Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan, apakah tidak apa-apa saya tidak melakukan evaluasi yang harusnya April kemarin, misalnya kita tunda dan harusnya berapa lama kita bisa nundanya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ibu, mohon maaf, umurnya berapa Ibu? 52 tahun. 52 tahun. Jadi memang gambaran kista sendiri masih bisa ada karena faktor hormonal tersebut hingga sebelum menopause. Tetapi kalau misalkan Ibu sudah ada riwayat kanker payudara, tentu saja ini tetap kita jadikan catatan. Nah, menurut pendapat saya, apakah Ibu merasa benjolan tersebut bertambah besar atau tetap? Tidak teraba. Tidak teraba, oke. Kalau tidak teraba biasanya ukurannya adalah kurang dari 1 cm atau 5 sampai 1. Biasanya ini ke arah yang simple cyst atau yang ke arah hormonal. Dan kalaupun memang mau ditunda ataupun belum bisa ke Jakarta, mungkin tidak masalah itu Ibu. Karena ukuran kistanya itu tidak teraba dan hanya terlihat di USG mungkin ya Bu ya, yang terlihat dalam USG. Ya, jadi mungkin tidak ada masalah. Hanya saja bila ada gejala lain yang sehubungan dengan penyakit Ibu, tentu saja dilakukan follow up di daerah tempat Ibu saja, Bu. Karena menurut pendapat saya boleh juga di antara itu berobat di daerah tempat Ibu tinggal. Gitu, Bu. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih Ibu Rita. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Agustina Hardianti. Ibu Agustina Hardianti. Sambil menunggu Ibu Agustina Hardianti, dokter, ada pertanyaan dari Zoom chatbox. Saya terdiagnosis karena medical check up bulan Mei 2015, mamografi hasil baik, negatif. Bulan Oktober 2015 teraba benjolan di payudara kiri. Medical check up ulang bulan April 2016 dengan USG payudara hasil positif. Pertanyaan saya untuk medical check up lebih mana? Lebih baik mana USG payudara atau mamografi? Karena pengalaman di atas seharusnya pada medical check up tahun 2015 sudah terdeteksi. Silakan dokter. Jadi sesudah mamografi hasil Betul. normal kemudian timbul. Ya, Oktober. mamografi Mei 2015, Ya. Oktober 2015 terasa benjolan di payudara dan positif, dokter. Ya. Jadi gambaran mamografi sendiri mempunyai kekurangan. Kekurangan itu adalah kalau kelenjar susu atau kelenjar di payudara tersebut sangat padat. Ketika sangat padat, di mana seluruh area dari payudara terisi kelenjar susu ataupun fibroglanduler, ini merupakan pitfall dari pemeriksaan mamografi. Dan biasanya agak sulit mendeteksi adanya mikrokalsifikasi atau suatu distorsi fibroglanduler. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang kami lakukan saat ini adalah baik di YKPI ataupun kita sosialisasikan sebelumnya tetap melakukan sadari karena bisa saja terjadi interval cancer. Jadi artinya di antara mamografi awal dan mamografi berikutnya, mungkin setahun atau 2 tahun, itu terjadi suatu proses yang cukup cepat
dan belum bisa dideteksi oleh mamografi. Atau memang mamografinya dengan situasi payudara yang sangat padat. Nah, oleh karena itu, bila memang sudah teraba demikian dan mamografi tidak bisa mengidentifikasi, biasanya pada perabaan yang terasa keras dilakukan pemeriksaan tambahan, yaitu USG payudara. Nah, biasanya USG payudara bisa terlihat, Ibu, karena dengan kondisi mamografi payudara yang sangat padat, tentu saja kelebihan dari USG adalah bisa memvisualisasikan tanpa terpengaruh dari kepadatan payudara Ibu. Nah, itu memang setiap pemeriksaan ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin demikian, Bu Aya? Ya, terima kasih dokter. Kami persilahkan Ibu Agustina Hardianti. Silakan Ibu. Iya Mbak Aya, terima kasih. Halo. Ya, silakan Ibu, terdengar suaranya Ibu. Mbak Aya, Dokter Kardina, ini saya mau menanyakan, untuk sadari itu benjolan pada ukuran berapakah bisa kita raba? Karena kebanyakan teman-teman saya, pendampingan saya yang sekarang nih, banyak orang, mereka itu ditemukan saat mereka ada check up di kantor. Karena setiap bulan mereka udah lakukan sadari, dan sadari itu saya informasikan karena kebetulan saya aktif di Lovepink. Tapi ada 3 orang ini, mereka waktu sadari tidak teraba. Dan kemudian baru 4 bulan yang lalu itu ada seseorang teman saya baru terdeteksi ketika beliau check up. Nah, yang saya mau tanyakan, Dok, pada ukuran berapakah teraba untuk benjolan itu pada saat sadari? Gitu. Karena ada 3 orang teman saya selalu begitu. Alhamdulillah sih survive sampai hari ini. Terima kasih Mbak Aya, itu saja Dok. Terima kasih Ibu. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk sadari, rata-rata yang teraba sekitar 3,7 cm. Jadi mungkin seperti buah duku mungkin ya Ibu ya, diameternya buah duku seperti itu. Itu biasanya datang dengan riwayat saya meraba benjolan di payudara, dan itu sudah kita teliti memang kira-kira sekitar 3,7. Oleh karena itu, walaupun tidak direkomendasikan secara terbukti menurunkan angka kejadian kanker payudara, sadari tetap kami sarankan karena tentu saja bisa mendeteksi paling tidak 3 cm. 3 cm itu dalam penetapan stadium itu masih stadium 2. Nah, oleh karena itu masih masuk dalam stadium dini. Dibanding dengan tanda kutip, kita tidak ada kepedulian kepada tubuh kita sendiri. Sehingga tiba-tiba sudah ada benjolan yang 5 atau 6 cm dengan catatan, ini masih kelenjar susu biasa dan lain-lain rasionalisasinya. Nah, ini kan kalau dihitung dari medis, di atas 5 cm itu sudah masuk stadium 3. Nah, inilah yang saya ajarkan kepada teman-teman dan ibu-ibu sekalian, kita harus mempunyai kepedulian terhadap tubuh kita sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang tidak merasa ada benjolan, tentu saja kita naik lagi. Datanglah untuk periksa sadanis kepada tenaga medis yang sudah terlatih untuk memastikan perabaan yang kita lakukan itu memang tidak ada benjolan atau ada benjolan yang tidak teraba oleh kita. Mungkin seperti itu, Ibu? Iya. Ya Dok, terima kasih. Satu lagi boleh nanya Dok? Silakan Ibu. Ya Mbak Aya. Jadi kan tadi kalau nggak salah tadi dokter mengatakan kan kalau new normal ini kalau bisa deteksi dini tetap dilakukan. Nah di Lovepink ini kan kita ada USG mobile juga. Nah apakah itu bisa dilakukan dengan protokol, karena kan kita kan pasti akan bersentuhan ya Dok ya dengan pasiennya, apakah dengan APD atau cukup 3 protokol itu, nggak mungkin kan
physical distancing itu kan nggak mungkin ya. Nah, karena kan kita pasti untuk membantu dia menginstruksikan naik ke bed atau apa. Nah, kalau menurut dokter itu sejauh apa ya dok kalau new normal gini untuk kalau misalnya kita mau jalan gitu, itu sejauh apa ya dok untuk proteksi diri kita sendiri gitu? Silakan dokter. Ya, jadi yang jelas untuk berkumpul seperti sebelumnya tentu saja itu masuk protokol, itu tidak bisa, harus ada physical distancing. Mungkin kalau di YKPI nanti akan ada pengurangan dari pemeriksaan mamografi, karena harus ada ketika menunggu ada physical distancing. Untuk tenaga medis, ataupun yang akan kontak, kita akan melengkapi dengan APD level 3. Jadi menggunakan hazmat dan tentu saja dengan face shield yang lengkap. Nah, inilah yang mungkin kurang nyaman bagi para peserta karena kita normal kok kayaknya mau dilakukan sesuatu. Nah, ini yang kendalanya. Tetapi kita berpikirnya positif saja. Kita sama-sama menjaga. Tenaga medis juga harus menjaga kesehatan. Di lain itu juga para wanita juga harus menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan catatan protokol dan APD lengkap bagi tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih dok. Cukup jelas. Terima kasih Mbak Ya. Terima kasih Ibu Agustina. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Serlita Rosalia. Silakan Ibu Serlita. Sambil menunggu Ibu Serlita, dokter, ini ada pertanyaan dari chatbox. Tanya dokter, sejak dioperasi lumpektomi payudara kiri sering nyeri-nyeri. Sudah di MRI tidak ada apapun, tapi sering muncul nyeri-nyeri, terutama di bagian bawah payudara dan jika diraba pun tidak ada apa-apa. Kira-kira ada indikasi apa ya dokter? Dari Ibu Ning Kadarwati. Silakan dokter. Terima kasih Bu Aya dan Bu Ning. Tentu saja ketika dioperasi ada proses yang tetap berjalan di payudara, yaitu proses kita bilang adalah jaringan parut. Nah, sifat jaringan parut pasca operasi tentu saja dia menarik jaringan sekitarnya yang normal. Jadi seperti luka di permukaan kulit kita dan dia akan misalnya akan berbekas. Hal yang sama juga di payudara. Oleh karena itu sejauh dalam pemeriksaan, khususnya MRI ini sangat sensitif untuk melihat kelainan kecil di payudara. Tentu saja proses yang masih berjalan adalah proses granulasi ataupun jaringan parut pasca operasi yang ada di payudara ibu. Jadi untuk seperti ini, apalagi ibu sudah memeriksakannya dengan penggunaan MRI, jadi saya rasa mudah-mudahan ibu sehat selalu dan tidak ada apa-apa itu, Bu. Jadi proses pasca operasi saja. Ya, alhamdulillah Ibu Ning sudah terjawab oleh dokter ya dokter. Bagaimana Ibu Serlita Rosalia sudah ada di tengah-tengah kita? Siap Ibu, Ya, terima kasih silakan. Bu Aya, suaranya jelas ya Bu? Ya, jelas, silakan. Terima kasih dokter penjelasannya tadi. Saya sedikit bertanya, yaitu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sadari atau mamograf, dan bagaimana sadari untuk ibu menyusui. Sama satu lagi, apakah ukuran payudara berpengaruh pada resiko terkena kanker payudara? Demikian. Tolong silakan dokter. Untuk sadari, maaf Bu Aya. Ya, terdengar dokter. Ya. Untuk sadari sendiri kita anjurkan secara rutin sesudah haid karena payudara tidak terlalu nyeri. Karena pada dasarnya perubahan hormonal sebelum kita haid akan mempengaruhi struktur dari payudara, biasanya dia lebih padat. Nah, oleh karena sesudah haid, di mana payudara juga sudah mulai lebih lunak dan tidak ada rasa nyeri, silahkan dilakukan sadari. Nah, untuk ibu menyusui tentu saja ini agak susah, karena semua kelenjar terisi oleh air susu. Tetapi bila ada rasa nyeri pada satu titik, kemudian diikuti dengan perubahan dari warna air susu,
Nah, ini yang harus kita waspadai dan biasanya yang terbanyak adalah infeksi. Infeksi yang naik dari puting susu sehingga terjadi suatu vokal infeksi yang kita sebut mastitis. Seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaannya Bu Aya tadi? Tadi ukuran payudara, dokter. Oke. Apakah mempengaruhi? Ya, kalau ukuran besar kecil tentu saja tidak secara langsung. Kalau besar mungkin perabaan yang tidak terlalu teliti bisa terlewatkan benjolan. Tetapi bagi kami tenaga medis yang terpenting adalah struktur payudara. Apakah struktur payudara banyak lemaknya atau banyak kelenjar susunya?